yang dari saya terapkan ini boleh dibilang cukup berhasil untuk pemula seperti saya dengan penerapan ilmu pengetahuan dari jurnal dan penelitian. Sebagian juga mempraktekkan dari katanya. Bukan berarti katanya itu tidak baik. Seperti saat ini, kalau mau memberi makan, sebaiknya nunggu dulu sekitar 3 hari. Namun untuk pengalaman saya, kalau untuk starter box baru ya letak aja pun nggak apa-apa, karena biar dia diproses oleh alam, matahari, dan bakteri yang ada di box itu supaya lebih cepat. Kenapa saya katakan di box ini sudah ada bakterinya? Isi box ini sepersekiannya, sekitar 20% adalah air daripada isi kultural 2 ini. Mungkin sekitar 10 liter saya mengambil air dari ini. Bisa dinonton di video sebelumnya. Jadi otomatis di dalam air ini sudah ada bakterinya. Walaupun kapasitasnya tidak banyak, intinya sudah ada bakteri. Jadi tadi saya mengambil air dari box ini untuk pembuatan daun-daun ini. Jadi posisi sekarang belum ada kutunya, saya masukkan dulu karena saya lihat kondisinya kurang hijau. Sebaiknya saya nunggu 2-3 hari ke depan agar nanti waktu saya pemindahan saya tidak usah memberikan pakan dulu. Tujuannya agar kutu air yang saya pindahkan ini dapat beradaptasi dulu dengan kondisi lingkungan yang baru, sehingga tidak menjadi suatu faktor kematian massal. Begitu nanti saya pindahkan dari sini atau dari sini kemari, saya tidak akan memberi makan dulu untuk mungkin sekitar 3 hari sampai 7 hari, terutama pakan alternatif. Adapun kalau saya memberikan pakan pertama, saya akan gunakan spirulina saja karena posisinya lebih aman ketimbang pakan dari pabrikan. Dan itu pun jumlahnya tidak akan banyak. Saya akan melihat dulu situasi bagaimana kondisi airnya. Karena yang saya praktekkan di sini adalah yang saya katakan saat ini. Saya buat dulu seperti ini. Airnya sebagian kemari, saya tambahkan air pump atau air ledeng dan berhasil. Kemudian saya tambahkan sayur-sayuran. Lalu saya langsung masukkan. Saya nunggu sekitar 2 hari. Belum hijau total, saya masukkan dan tidak saya beri pakan selama 3-4 hari dan ternyata aman-aman saja dan saya catat. Malah yang terlihat kutu airnya malah berkembang biak, ada anak-anakan. Cuma karena kemarin itu terjadi overfeeding, sepertinya ada kematian. Tapi tidak signifikan, mungkin berkisar 20%. Tapi itu bukan masalah bagi saya karena proses saat ini saya sedang belajar. Jadi masalah kematian akibat overfeeding, kalau saya tidak pelajari, tidak ketahui secara langsung, cuma mendengar katanya, saya tidak akan mengerti. Tapi dengan ada kerugian kematian seperti itu, jadi saya lebih memahami lebih jelas problem apa namanya overfeeding. Untuk air hijau tidak ada overfeeding setahu saya. Menurut daripada praktisi-praktisinya juga mengatakan seperti itu. Karena kalau untuk misalnya kalau kita lihat ada empang, kolam, air yang hijau betul, ekosistemnya juga tidak mengalami kematian massal, kecuali menurut literatur tertentu dari penelitian, booming alga menyebabkan populasi dan suatu ekosistem itu hilang. Itu pernah saya baca. Jadi penerapan saya ini berdasarkan pengetahuan penelitian juga, bukan asal-asal jadi. Yang dari saya terapkan ini boleh dibilang cukup berhasil untuk pemula seperti saya dengan penerapan ilmu pengetahuan dari jurnal dan penelitian. Sebagian juga mempraktekkan dari katanya. Bukan berarti katanya itu tidak baik. Seperti saat ini yang saya share ini
pengetahuan saya ini katanya juga, karena saya tidak melampirkan jurnal-jurnal sebagai pembuktian. Tapi boleh para sahabat cari tahu dulu sebelum praktekkan gitu. Jangan 100% percaya apa kata saya. Tapi kalau mau mencoba mempraktekkan, silakan lakukan dalam jumlah kecil agar tidak menjadi suatu penyesalan, terutama kematian massal. Oke, kita masukkan airnya dulu. Wanginya sangat bau hijau ya, bau lalapan ya. Kalau mengenai masalah warna daun tidak masalah warna sedikit kekuningan, karena kita tidak melalap untuk dimakan. Kita hanya membantu proses pembusukan saja supaya timbul komponen putih lain yang akan menjadi pakan untuk Dabmia Magna yang kita kulturkan di box baru ini. Kita masukkan bisa dilihat airnya sangat hijau. Nah, ini sayurnya. Airnya langsung hijau karena proses dari penghancuran zat hijau daun, yaitu klorofil. Lalu ini akan saya biarkan selama 2-3 hari ke depan untuk diamati dulu. Kesimpulannya adalah apa yang saya praktekkan itu sudah saya baca dari jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh mahasiswa-mahasiswi di universitas yang ada di Indonesia. Mereka melakukan praktek pembuktian. Kedua, dari website dari dunia pertanian maupun perikanan yang swasta. Ketiga, saya mempraktekkan juga dengan logika saya memix antara jurnal itu dengan website yang tersedia, terus juga dari pengetahuan saya yang saya praktekkan pada pembuatan pupuk untuk tanaman, dan sekalian mengkaji para praktisi dunia kultur Dabmia Magna. Apa yang mereka ajarkan, saya coba kaji dengan logika saya dari yang ilmu yang pernah saya pelajari. Kemudian saya mix, saya mengurangi dan menambahkan apa yang menjadi faktor yang tidak cocok buat saya. Baru saya trial and error, problem apa yang akan muncul. Ya, sejauh ini sih tidak ada masalah dan progresnya cukup baik sih. Untuk pemula bagi saya yang notabene bukan peternak ikan, bukan hobi piara ikan di akuarium, tidak ada. Saya murni senangnya di tanaman. Nah, ini saya mulai mencoba menyenangi dunia ikan, dunia air. Saya kaji dengan logika saya yang sudah ilmu yang saya pelajari, yang sudah saya terapkan dan ada korelasinya. Baru saya praktekkan dan ternyata berhasil. Ya, ini tidak terlepas daripada doa juga ya. Kita melakukan sesuatu harus dengan doa untuk keberhasilan. Apapun ceritanya, mau doa versi apa aja boleh aja. Yang penting kita mendoakan kita berhasil. Supaya saya lebih bersemangat membuatnya. Saya butuh dukungan dari para sahabat dan untuk like dan subscribe channel ini, yaitu channel Hobiku Hobi. Bila mana yang saya sampaikan ini adalah baik penerapannya dan bagus hasilnya, boleh di-share kepada teman-teman. Karena men-sharekan sesuatu hal yang baik itu juga ada pahalanya. Memberikan sesuatu yang baik itu juga ada pahalanya. Tujuan saya membuat channel ini juga demi kesuksesan para sahabat yang tidak saya kenal dimanapun berada, yang dimana aja deh, yang ngerti bahasa Indonesia. Karena saya tidak buat channel berbahasa subtitle bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk menjadi sukses, baik skala iseng-iseng maupun skala komersil yang besar. Karena saya percaya
apapun yang kita lakukan itu dengan tujuan baik akan menghasilkan sesuatu hal yang baik juga, asal dengan logika kita berpikir, bukan hanya dengan sekedar katanya dan katanya, ya kan? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan berpikirnya. Ya, tapi juga jangan terlalu nyeleneh gitu. Apa yang sudah menjadi uji coba dalam dinas-dinas atau instansi yang terpercaya, itu boleh kita gunakan. Jika tidak cocok, jangan langsung menyalahkan 100%, tapi kaji dulu masalahnya apa. Kadang-kadang hal-hal sepele konyol itu kita tidak sadari. Misalnya, pakan alternatif itu sudah benar, sudah cocok, oke? Hal sepele, air pumpnya nggak diendapin, langsung dipakai, karena masih mengandung klorin, ya tidak baik hasilnya. Ataupun overfeeding, tidak memperhatikan jumlah pakan yang diberikan kepada kultur kita. Kulturnya sedikit, misalnya dalam satu baskom kecil atau ember 5 liter, kita kasih pakannya 2 sendok makan, ya boleh dibilang mematikan. Harusnya mungkin ya dalam satu ember 5 liter kita berikan cuman sekitar 1-2 mililiter dengan takaran speed atau mungkin jarum injeksi setara 2 mili saja. Jadi nanti itu kan bisa kita pelajari bila mana kita berikan pagi hari, kita amati sore hari kemudian. Apakah air ini sudah berubah warnanya dari keruh menjadi bening? Kalau bening, berarti memang pakan yang kita berikan itu sudah pas. Kalau besok pagi lebih bening lagi, atau tetap beningnya sama, intinya pakan ini pas, boleh ditambah sedikit. Jangan langsung berpikiran, udah sekali kasih banyak saja, jadi saya hemat waktu. Yang ada keracunan. Sama halnya juga dengan tanaman. Bila diberikan pupuk berlebih, tanamannya juga mati, bukan menghasilkan buah. Langsung dalam tempo yang nggak berapa lama, mungkin 1 bulan 2 bulan, mati sendiri. Bahkan pohon mangga yang dalam pot ini ukuran tinggi sudah 2 meter, lebar keliling sudah 2 meter, 2 meter lebih, mati juga bila diberikan over pupuk. Jadi sebaiknya pelajari dan amati, berikan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh suku air maupun ikan. Jangan memberikan yang berlebihan. Apapun yang berlebihan itu sifatnya tidak baik. Oke, sekian dulu. Nanti kita amati video kelanjutannya 2-3 hari ke depan.